Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat Ukom Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Baik, kita masuk ke soal yang ke-6. Seorang perempuan postpartum 5 hari diantar oleh suaminya ke PNB karena ia mengalami perubahan mood, mental, dan tidak tertarik dengan orang-orang di sekitar. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang tepat? A. Skizofrenia, B. Depresi ringan, C. Depresi berat, D. Postpartum blues, dan E. Psikosa postpartum. Nah, untuk soal kita yang satu ini, kita lihat data fokusnya adalah ibu sudah dalam masa postpartum 5 hari dengan keluhan adanya perubahan mood, kemudian mental, dan tidak tertarik dengan orang-orang di sekitar. Nah, otomatis kita tahu bahwasanya soal ini mengarah kepada masalah psikologis ibu nifas. Nah, untuk opsi ini kita lihat masalah psikologis ibu nifas, skizofrenia ini tidak termasuk, kemudian depresi ringan tidak, dan depresi berat tidak. Nah, jadi kita punya masalah psikologis masa nifas itu ada postpartum blues, kemudian ada depresi postpartum, dan ada psikosa postpartum. Nah, kita punya dua opsi yang tersisa. Untuk gejala yang disebutkan pada soal ini adalah tanda gejala dari postpartum blues. Jadi jawabannya adalah D, postpartum blues. Nah, kalau untuk psikosa postpartum, ini biasanya gejalanya sudah lebih berat, disertai dengan adanya tindakan-tindakan yang ingin untuk membahayakan dirinya maupun bayinya. Nah, inilah yang kita kenal dengan psikosa postpartum. Kita masuk ke soal nomor 7. Seorang perempuan umur 36 tahun datang ke puskesmas konsultasi tentang kontrasepsi pasca keguguran usia kehamilan 8 minggu. Hasil anamnesis perokok berat, haid teratur, anak satu orang umur 2 tahun, tidak ada riwayat keputihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 160 per 100 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak teraba masak. Pertanyaannya adalah alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. MOW, B. AKBK, C. AKDR, D. Pil kombinasi, dan E. Suntik 1 bulan. Nah, kita lihat untuk data fokus kita punya adalah usianya 36 tahun, kemudian ia menginginkan KB pasca keguguran. Nah, di sini kita lihat kondisi ibunya. Ibunya adalah perokok berat, haidnya teratur, anak satu orang, kemudian dia tidak ada riwayat keputihan. Dan juga dia mengalami hipertensi, tekanan darah 160 per 100, dan juga pada abdomen itu tidak teraba massa. Nah, berdasarkan dengan kondisi ini, yang paling cocok untuk kondisi ibu adalah kontrasepsi yang tidak ada kandungan hormonal. Artinya, untuk opsi ini kita lihat yang tidak ada kandungan hormonal adalah MOW dan AKDR. Opsi B salah, D salah, dan E juga salah. Nah, antara A dan C ini, jawaban yang paling tepat adalah C AKDR atau IUD. Karena kita tidak menganjurkan ibu untuk menggunakan kontrasepsi mantap ya, karena usia anaknya masih satu orang ya. Dan untuk ini, untuk kondisi ibu ini, yang cocok itu adalah AKDR karena tidak ada riwayat keputihan dan juga tekanan darahnya ini hipertensi. Nah, ini adalah kontrasepsi pilihan pertama yang kita rekomendasikan kepada ibu terkait dengan kondisi tersebut. Jadi jawabannya adalah C, AKDR. Kita masuk ke soal yang ke-8. Seorang wanita usia 22 tahun baru menikah dan berencana ingin ber-KB dengan metode sederhana tanpa alat. Hasil anamnesis menunjukkan siklus menstruasi teratur, pemeriksaan tanda-tanda vital 120 per 70, suhunya 37 derajat Celcius, dan pernapasannya 22 kali per menit. Apakah metode kontrasepsi yang cocok pada kasus tersebut? A. Metode kalender, B. Metode suhu basal, C. Metode lender cervix, D. Kondom, dan E. Coitus interruptus. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kita lihat yang dimintanya adalah metode sederhana tanpa alat. Otomatis opsi D ini salah ya, karena kondom ini merupakan metode sederhana dengan menggunakan alat. Nah, kita punya opsi A, B, C, dan E. Nah, untuk kondisi yang cocok ya, KB atau kontrasepsi yang cocok dengan kondisi ibu ini adalah kita anjurkan dia menggunakan metode kalender ya. Jadi jawabannya adalah A, metode kalender.
Nah, suhu basal ini boleh dikombinasikan dengan metode kalender ataupun metode apabila kalender ini tidak bisa digunakan oleh ibu ya. Menggunakan suhu basal ini artinya mencek bagian suhu ibu apakah menjadi peningkatan pada pagi hari atau tidak. Nah, bisa dilakukan dengan metode suhu basal. Namun metode ini kurang efektif. Kemudian metode Landor cervix ini juga bisa menjadi kombinasi dengan metode kalender. Dilihat bagian Landor cervix-nya itu apakah menunjukkan tanda-tanda terjadinya ovulasi. Kemudian dengan melakukan coitus interruptus atau senggama terputus. Nah, jadi untuk opsi yang paling tepat itu adalah A, metode kalender. Kita masuk ke soal yang ke-9. Seorang perempuan usia 50 tahun datang ke BPM dengan keluhan sering pusing, merasa panas, nyeri persendian, sering berkeringat, keluar keringat pada malam hari, mengalami dispareunia saat bersenggama, dan sudah tidak haid selama 2 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosis pada kasus di atas? Arsenium, B. menopause, C. klimakterium, D. premenopause, dan E. postmenopause. Nah, kita lihat untuk data fokus yang kita punya, usianya adalah 50 tahun. Serta keluhannya kita lihat di sini, ibu sering pusing, merasa panas, ya, nyeri persendian, kemudian sering berkeringat, terutama keringat pada malam hari, kemudian mengalami dispareunia atau nyeri pada saat berhubungan seksual dan sudah tidak haid selama 2 bulan. Nah, dari tanda gejala ini kita tahu bahwasanya ini adalah tanda gejala dari pramenopause. Jawabannya adalah D. Nah, kenapa tidak senium? Senium ini adalah kondisi pasca menopause atau postmenopause terjadi apabila ibu sudah menopause selama 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian menopause atau klimakterium. Nah, ini ibu mengalami tidak haid lagi setelah dari masa pramenopause ini sudah tidak ada lagi gejala-gejala atau keluhan dari pramenopause tersebut. Nah, kalau postmenopause itu berarti sama dengan senium tadi, artinya sudah terjadi menopause selama 12 bulan atau lebih. Itu dia untuk jawaban soal kita yang ke-9 ini adalah D, pramenopause. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Seorang bayi baru lahir spontan 1 jam yang lalu, pada usia kehamilan 37 minggu, berat lahir 2.400 gram, panjang 50 cm. Dari hasil pemeriksaan didapatkan suhu 36 derajat Celcius, terdapat kelainan bibir bayi bercelah. Pertanyaannya adalah apakah kelainan kongenital yang dialami bayi tersebut? A. Labioskisis, B. Pharyngitis, C. Palatoschisis, D. Atresia esophagus, dan E. Labiopalatoskisis. Oke, kita lihat untuk kasus di sini adalah tentang bayi baru lahir yang mengalami kelainan pada bibir ya, bibirnya bibir bayi bercelah. Nah, kita tahu kalau masalah-masalah pada bagian mulut, bibir, atau palatum itu ada labioskisis, palatoschisis, maupun labiopalatoskisis. Artinya, opsi B ini salah, opsi D juga salah. Nah, antara A, B, dan E ini kira-kira mana yang tepat? Jawaban yang tepat adalah labioskisis, karena pada soal hanya disebutkan kelainan pada bibir bayi, artinya labio atau bagian bibir. Kalau palatoschisis ini adalah bagian palatumnya yang bercelah, bagian langit-langit. Kalau E ini labiopalatoskisis, artinya gabungan antara bibir dan juga bagian palatum. Nah, seperti itu jawaban untuk soal nomor 10 adalah A, labioskisis. Nah, itu tadi sahabat Askrip dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Upscope Indonesia. Sampai jumpa!